Hai, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kalian semua di Devala. Nah, hari ini saya mendapatkan lagi nih satu kiriman cerita horor. Sebenarnya banyak sih, cuma aku agak sedikit tertarik sih sama cerita yang kali ini. Nah, ceritanya ini tuh cerita kiriman dari Lia, dan di sini aku akan bacain cerita dari Lia ini buat kalian semua. Oke, siap-siap karena sekarang kita akan mulai horor Develop. Jadi di sini Lia ini dulunya punya seorang pacar, tapi hubungan mereka ini tidak direstui oleh kedua orang tua dari Lia ini. Dan Lia akhirnya lebih memilih mundur karena menghargai perasaan kedua orang tuanya. Dan Lia juga adalah tipikal orang yang kalau hubungan percintaannya itu tidak direstui oleh kedua orang tua, maka dia akan memilih untuk mundur. Kemudian ada pria lagi nih yang datang melamar setelah Lia ini memutuskan pacar pertamanya itu. Nah, pria yang melamar kedua ini sebut saja Mas Yanto. Awalnya lamaran itu sempat ditolak sama Lia, tetapi karena orang tua dari Lia ini menerima lamaran dari Mas Yanto ini, maka dengan terpaksa Lia mengikuti keinginan kedua orang tuanya untuk menikahi Mas Yanto. Nah, alasan Lia yang saat itu menolak lamaran dari Mas Yanto ini tidak lain tidak bukan karena Mas Yanto ini bukan penduduk asli di kampungnya Lia itu. Jadi dia itu pendatang dari Jawa. Jadi dia ini keberatan sebenarnya setelah menikah harus mengikuti Mas Yanto ke Jawa. Akan tetapi Mas Yanto ini yang kekeh dan gigih meyakinkan Lia agar setelah pernikahan itu Lia sama Mas Yanto ini tetap di kampungnya Lia bersama kedua orang tuanya. Jadi Mas Yanto itu tidak akan membawa Lia ke Pulau Jawa. Makanya saat itu Lia akhirnya maulah untuk menikah dengan Mas Yanto ini. Singkat cerita, 6 bulan berlalu nih setelah pernikahan Lia dan Mas Yanto itu, mereka mulailah memiliki momongan. Saat itu si Lia ini sudah mulai hamil dan tiba-tiba saja mantan pacar dari Lia itu datang mencari-cari Lia di rumahnya Lia ini, di rumah kedua orang tuanya Lia. Tapi di pencariannya itu sang mantannya Lia ini tidak mendapatkan informasi dari kedua orang tuanya Lia ini di mana Lia tinggal. Dia cuma diberitahu sama kedua orang tuanya ini bahwa jangan lagi cari-cari Lia karena Lia ini sudah menikah. Nah, mendengar itu kan mantan dari Lia ini mulailah emosi karena dia itu cinta mati banget sama Lia dan tidak ingin Lia ini dimiliki oleh laki lain selain dia. Wow. Nah, karena menanyakan di mana tempat tinggal Lia ini sama tetangga-tetangga sekitar kan, akhirnya ada salah satu tetangganya Lia ini yang memberitahu ke mantannya Lia ini kalau rumahnya Lia itu sebenarnya tidak jauh dari rumah kedua orang tuanya itu. Nah, tetangga dari orang tua Lia ini sempat membocorkan juga kabar bahwa Lia itu selain sudah menikah, dia juga sedang hamil, mengandung anak dari suaminya. Nah, tahu itu kan, mantan dari Lia ini langsung mendatangi rumah Lia dan suaminya ini. Nah, sesampainya di rumah Lia ini kan, mantannya itu langsunglah ngamuk-ngamuk dan sempat melontarkan sumpah serapah kepada Lia. Nah, saat itu kan suami Lia yang tahu ada mantan dari istrinya ini datang ke rumah terus mengamuk-mengamuk kan, langsung saja suaminya ini datang menghadapi mantannya si Lia ini. Nah, kebetulan juga bapak dari Lia ini ternyata datang tuh ke rumahnya Lia ini kan, karena mungkin dia dapat feeling yang gak enak sehingga dia mengikuti kan tuh mantannya Lia itu ke rumahnya Lia. Dan benar saja itu mantannya Lia memang menghampiri Lia ke rumahnya, dan saat itu mulailah terjadi adu mulut antara suami Lia, mantan Lia dan juga ayahnya Lia ini. Nah, sampai-sampai di saat itu mantannya Lia ini sempat mengucapkan sumpah serapah dan bicara kepada Lia, tidak ada siapapun yang bisa memiliki kamu selain saya. Wow, kayak sinetron ya. Dan saat itu juga mantan Lia itu mengucapkan kepada Lia bahwa dia tidak akan pernah bisa punya anak. Dan juga kalau
mantannya Lia ini tidak bisa menyentuh Lia secara langsung kontak fisik, maka dia masih bisa menyentuh Lia lewat angin. Nah, Lia yang saat itu tidak mengerti kan apa maksud dari ucapannya mantannya ini, agak sedikit bingung sebenarnya, tapi karena Lia ini sebenarnya sedikit shock karena melihat suaminya, ayahnya, dan juga mantan pacarnya ini ribut-ribut depan rumah itu kan, jadi dia diam aja. Nah, karena terus-terusan diusir oleh suami dan juga ayah dari Lia ini, akhirnya si mantan pacarnya Lia ini pergi juga kan dari rumah itu. Tapi sebelum pergi dari rumah itu, mantannya Lia ini sempat mengucapkan kata-kata bahwa kamu tidak akan pernah bisa hamil selama kamu masih menghirup udara. Nah, kata-kata itu kan yang akhirnya terngiang-ngiang di kepalanya Lia ini. Apa maksud dari ucapan orang itu, ya kan? Nah, beberapa malam setelah kejadian pertengkaran itu, tepat di malam Jumat nih, lepas maghrib, Lia ini tuh tiba-tiba saja merasa merinding. Kebetulan di malam itu tuh nggak ada suaminya Lia di rumah, jadi cuma Lia aja sendiri kan di rumah itu. Dia itu pas mau ambil mau ambil wudhu itu, mau sholat kan, tiba-tiba dia merasa merinding, terus kayak ada hawa-hawa aneh gitu di dalam rumahnya. Lia itu merasa seperti ada sesuatu yang lagi mengawasi dia dari jauh di dalam rumah itu. Padahal di dalam rumahnya itu Lia itu cuma sendiri, nggak ada orang lain. Suaminya lagi keluar. Nah, Lia ini kan nggak mau terlalu ambil pusing. Akhirnya dia itu dia berwudu, terus pergilah dia sholat kan di kamar. Nah, setelah sholat itu kan Lia ini lanjutlah mengaji. Tapi dia ngajinya itu sambil rebahan gitu di tempat tidur. Nah, tanpa sengaja nih Lia ini tertidur, dan di tidurnya itu dia mimpi. Nah, di mimpinya itu Lia mimpiin mantan pacarnya itu datang tanpa babi bu, tanpa permisi, langsung menghantam dan memukuli perutnya Lia ini yang saat itu sedang hamil 3 bulan. Itu mimpinya Lia ya. Bahkan nih saking brutalnya kelakuan mantan pacarnya itu yang menghajar perut hamilnya Lia ini, di dalam mimpinya Lia itu dia sempat melihat juga mantan pacarnya ini berlari dan hendak melompat ke arah perutnya Lia itu. Nah, Lia ini kan kaget, takut, shock, akhirnya sampai terbangun. Dia tiba-tiba saja terbangun. Di situ dia merasa keringatan, terus badannya dingin. Nah, suaminya yang kebetulan saat itu sudah pulang dan ada di sampingnya yang sedari tadi ternyata mencoba membangunkan Lia ini kan, ditanya kenapa kamu gelisah, terus kenapa kamu teriak-teriak kan. Lia ini akhirnya ceritalah, tadi saya mimpi mas, saya mimpi si itu datang mukulin perut saya gitu, katanya Lia ini. Nah, tapi memang dasarnya suami Lia ini alias si Mas Yanto ini orangnya itu nggak suka berpikiran buruk dan tidak terlalu menganggap mimpi-mimpi itu sebagai hal-hal yang terlalu yang untuk dipikirkan gitu. Mas Yanto ini cuma bilang ke Lia, katanya, ya udahlah Bu, itu kan cuma mimpi, paling ya cuma bunga tidur, mungkin ibu itu kepikiran gara-gara si mantannya ibu itu ngomong yang enggak kan tempo hari. Nah, Lia ini setelah ditenangin sama suaminya kan, mungkin ya kali ya Mas ya. Nah, udah kan selesai malam itu. Akhirnya Lia ini bangun dia ngurusin suaminya ini bla 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 bla. Udah selesai malam itu, nggak ada gangguan lagi sampai mereka tertidur di malam itu, sampai paginya itu udah nggak ada gangguan sama sekali. Tetapi nih di malam-malam berikutnya itu hampir setiap malam, dimulai dari malam Jumat itu sampai hampir tiap malam itu, kurang lebih semingguan lah, 7 malam, Lia ini terus-terusan memimpikan mantan pacarnya itu kelakuannya itu sama, selalu hadir di dalam mimpinya Lia, terus mukul-mukulin perutnya si Lia ini. Nah, Lia ini kan jadi merasa kayak mungkin entah trauma atau gimana, pokoknya Lia ini merasa nggak nyaman dengan mimpi buruk yang selalu dialami itu kan, sampai akhirnya menginjak usia 6 bulan kandungannya ini kan, Lia itu mulai merasakan kok kayak ada perubahan gitu dengan kandungannya kan. Mulai dari bayinya yang jarang bergerak, padahal kalau usia-usia segitu kan bayi itu harusnya
apa sih namanya, aktif-aktifnya bergerak gitu. Nah itu kandungannya Lia itu nggak bergerak, bahkan kalaupun juga bergerak dalam sehari itu cuma sekali atau 2 kali. Nah akhirnya kan Lia ini inisiatif lah kan, pergi memeriksakan kandungannya ke dokter. Dan saat itu pada saat sampai di dokter itu kan, dengan sangat sedih dokter itu mengatakan kalau bayi di dalam perut Lia itu sudah meninggal. Nah mau nggak mau kan, kalau bayi udah meninggal di dalam kandungan gitu kan mesti dilakukan prosedur kuret. Dan saat itu juga terpaksalah Lia ini merelakan janinnya untuk dikuret gitu kan, dikuret. Selesai kuret itu dia pulanglah ke rumah tuh, terus dia beritahulah suaminya ini, dia jelaskan baik-baik kalau kandungannya itu bermasalah dan janinnya, anak mereka itu sudah meninggal dalam kandungan. Nah Lia ini kan mengalami kejadian seperti itu dan berpikir apa mungkin ini kerjaan dari si mantan pacarnya itu ya, soalnya kan mantan pacarnya itu kayak mengancam gitu kan. Tapi si Mas Yanto ini bilang, sudahlah Bu, itu kan cobaan dari Tuhan, kita nggak usah menuduh-nuduh orang, apalagi nggak ada bukti, takutnya itu fitnah. Nah akhirnya Lia ini kan lulu lagi, ya sudahlah, mungkin ini memang benar-benar cobaan dari Tuhan gitu kan. Dan akhirnya kurang lebih 6 bulan kemudian Lia ini akhirnya tinggal lagi nih, hamil lagi dia. Nah pada saat hamil itu, dan selalunya di bulan yang sama, tiap menginjak kandungan 3 bulan pasti kandungannya itu bermasalah. Tiba-tiba saja nih di suatu malam itu, di hamil keduanya ini, di usia 3 bulannya itu, Lia ini pergi kan ke kamar mandi. Tapi sebelum masuk kamar mandi itu seolah-olah dari belakangnya Lia itu kayak ada yang ngedorong, kayak ada yang dorong, puh. Nah Lia ini otomatis langsung kayak gini dong badannya, langsung kayak apa sih namanya, kayak terdorong gitu kan, karena Lia merasa ada yang dorong dari belakang. Lia ini jatuh tapi nggak sampai kena lantai, dia cuma bertumpu sama kedua tangannya gitu kan. Terus dia balik belakang, kok nggak ada orang, dia cuma sendiri kan. Memang di rumah itu, di rumah suaminya ini, Lia itu cuma tinggal berdua sama suaminya itu, jadi nggak ada orang lain. Nah Lia ini merasa aneh dong, kenapa kayak ada seseorang gitu yang mendorongkan dari belakang, dan itu di usia kandungannya yang 3 bulan. Nah Lia ini otomatis berpikir lagi dong, dia jadi kayak semacam takut gitu, apa kejadian yang sempat terjadi beberapa bulan yang lalu itu akan kejadian lagi. Nah Lia kan berpikirnya seperti itu. Dan benar saja pada saat Lia itu bangun kan, padahal Lia itu nggak jatuh di lantai loh, dia memang jatuh kayak kedorong, tapi gimana sih kalau jatuh itu tapi kita masih bisa bertumpu di kedua tangan gitu, jadi perutnya itu aman, gak terbentur apa-apa sama sekali. Tapi pada saat itu Lia berdiri ini, langsung darah itu keluar, keguguran lagi ini Lia. Kasihan banget sumpah, darahnya itu banyak banget. Malam itu terjadi lagi pendarahan, dan akhirnya Lia ini harus dibawa ke rumah sakit kan, karena pendarahan yang hebat itu. Setelah sampai di rumah sakit kan, dokter yang menangani Lia ini bilang nih ke Lia kalau mohon maaf ibu, bayinya sudah nggak ada. Lia ini semakin terpukul dong, udah bayi pertamanya keguguran, sekarang bayi keduanya lagi keguguran. Dan kejadian itu terus saja berulang-ulang sampai beberapa tahun kemudian, bahkan sudah hamilnya Lia yang ke-7 kalinya masih saja mengalami hal yang sama. Tepat di usia 3 bulan pasti keguguran. Nah akhirnya Lia ini kan mulai berinisiatif untuk mencari tahu nih kenapa bisa hal itu terjadi kan. Bahkan bukan cuma 1-2 kali, sampai 7 kali loh. Dan selang beberapa tahun, dalam selama setahun itu kan dia 2 kali hamil, jadi kurang lebih sekitar 3-4 tahun gitu dia selalu saja keguguran nih kan, selama pernikahan dengan suaminya ini sama Mas Yanto. Akhirnya Lia ini pergilah kan ke orang pintar, dia menceritakanlah segalanya yang pernah dia alami itu. Nah orang pintar itu lihat-lihat kan lah si Lia ini apa yang terjadi. Dan Lia juga menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu itu pernah si mantan pacarnya ini mengucapkan kata-kata yang tadi itu kan,
Lia ini nggak akan pernah bisa hamil selama dia masih menghirup udara. Nah, akhirnya si Lia ini mengertilah ucapan dari si mantan pacarnya ini, karena sudah dikasih tahu sama sudah mendapatkan penjelasan dari orang pintar yang ditemuinya ini, bahwa memang benar mantan pacarnya ini melakukan ilmu gaib, alias membantu meminta bantuan kepada dukun agar semacam santet kali ya, menyantet Lia ini agar tidak bisa punya anak sama suaminya itu. Ya ampun, ada ya orang yang segitu dendamnya cuma gara-gara cinta. Kalau cinta kan gak bisa dipaksain juga. Ya mungkin kalian bisa berpikir, mungkin emang dasar rahimnya aja gitu, rahimnya Lia aja yang kurang kuat. Enggak, Lia ini sudah pernah mengecek kondisi rahimnya itu baik-baik saja, kandungannya juga kuat, bahkan dari dokter pun diberi suplemen buat penguat kandungan gitu. Tetap aja di tiap usia 3 bulan itu Lia ini pasti mengalami keguguran yang disertai kejadian-kejadian yang aneh sebelumnya, entah itu mimpi, terus entah itu kayak ada yang ngedorong dari belakang, entah itu kayak tiba-tiba ada yang datang sesuatu yang gaib gitu, dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah aneh kan. Nah dan akhirnya sebenarnya sampai sekarang ini Lia itu masih belum memiliki keturunan juga. Kurang lebih pernikahannya itu sudah menginjak 17 tahun. Lia ini masih belum juga memiliki keturunan karena tiap kali hamil ya kayak gitu pasti keguguran. Tapi belakangan ini suaminya Lia ini kan minta bantuan juga ke kakeknya, karena kakeknya ini kan tahulah kan kalau orang tua kan adalah tahu-taunya sedikit soal hal-hal yang begituan atau menangkal hal-hal gituan. Jadi ya untuk kondisi sekarang ini katanya Lia ini sedang melakukan pengobatan secara spiritual kepada kakeknya suaminya ini. Ya kita doain aja ya, semoga Lia ini bisa segera mendapatkan momongan dan keturunan, serta ya mantan pacarnya itu bisa insaf lah kalau perbuatannya itu benar-benar gak baik dan benar-benar selain merugikan orang lain kan dia juga merugikan dirinya sendiri. Dia berdosa loh. Lagi pula kan di dunia ini masih banyak perempuan lain, kenapa mesti cuma Lia doang gitu loh. Dan kalau menurut saya nih, kalau memang si mantan pacarnya Lia ini sayang dan cinta tulus kan sama Lia, pasti dia gak mungkin lah melakukan hal yang sebejat ini kepada orang yang dia sayang. Untung aja gak nikah ya sama Lia. Kalau nikah sama Lia, jangan-jangan KDRT lagi. Jadi itulah cerita horor yang dikirim oleh Lia ini. Kalau kalian juga punya cerita-cerita horor lainnya, bisa kalian ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian juga ingin mengirimkan cerita-cerita horor kalian, bisa silakan kirim email cerita horor kalian di alamat email di bawah ini. Oke. Untuk cerita horor kali ini cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.